Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu, saudara sekalian, jemaat Giar yang saya kasihi. Kita akan memulai kebaktian kita pada minggu ini yang bertemakan gereja yang berdiri atas batu karang. Kita akan mentahbiskan kebaktian kita akan bangkit berdiri semuanya, dan kita akan mentahbiskan kebaktian kita ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah, Sang Khalik langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nats pembukaan pada minggu hari ini diambil dari Mazmur pasal yang ke-117 ayat 1 dan 2 yang berbunyi demikian. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kita akan berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan memulai kebaktian kami pada minggu hari ini, minggu yang sangat berarti bagi kami ketika di tengah-tengah wabah yang melanda dunia dan juga wabah yang melanda di Jakarta ini ya Tuhan. Tetapi Engkau melalui teknologi yang ada, Tuhan pakai untuk kami dapat bersatu bersama-sama dalam satu persekutuan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami ya Tuhan dapat memuji-muji nama-Mu, membesarkan nama-Mu, dan juga mendengarkan firman-Mu lewat teknologi yang ada ini. Biarlah Tuhan akan sucikan semua peralatan teknologi yang ada hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Biarlah Tuhan akan berikan kepada kami masing-masing roh yang dapat bersukacita, roh yang dapat bertepuk tangan, roh yang dapat membuat kami menari-nari untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan jam kebaktian kami pada minggu hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini mari kita naikkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang besar dan layak kita puji, dan Dia Allah yang telah membuktikan kasih-Nya kepada kita. Yesus Allah perkasa. Berlindung
saat ini kita siapkan hati kita sungguh-sungguh untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, hanya dekat kasih-Mu saja jiwa kami merasa tentram. Sebab Engkaulah yang menerima kami sepenuhnya, dan Engkau yang sungguh-sungguh mengenal hati kami. Biarlah lagu ini menjadi doa kami di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan menjaga hati kami, agar kehidupan kami senantiasa terus memancarkan kasih-Mu. Hanya dekat kasih-Mu
sekalian, kita akan berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan merenungkan bagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan akan berfirman kepada kami dan kami siap untuk mendengarkannya. Biarlah firman-Mu dapat menjadi benih yang subur yang akan jatuh ke hati kami ya Tuhan sebagai tanah yang subur, sehingga benih itu dapat bertumbuh, berbuah di hadapan Tuhan. Oleh karena kami senantiasa memelihara benih firman Tuhan itu di dalam kehidupan hari demi hari. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan yang akan diambil dari Matius pasal yang ke-16. Matius pasal yang ke-16. Kita akan membaca dari ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Dengan judul perikop pengakuan Petrus. Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Minggu ini adalah awal dari bulan gereja. Bulan September adalah bulan gereja, di mana di akhir minggu, yaitu tanggal 29, kita akan merayakan hari ulang tahun Gereja Isa Al-Masih Raja Wali. Tapi kita akan rayakan di minggu berikutnya, yaitu di awal bulan Oktober. Di September, mengapa kok begitu? Karena di September minggu terakhir itu tanggal 27, sedangkan ulang tahun kita tanggal 29, sehingga kita rayakan di minggu selanjutnya. Daripada kalau kita merayakan di tanggal 27 kita belum lahir, makanya minggu kedepannya di Oktober. Kita akan baca Matius 16 ayat 13 sampai 20, demikian firman Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus berkata kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya untuk jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkannya, terlebih melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu saudara sekalian, ketika Yesus datang ke dunia ini, lalu kemudian dia tampil di kancah pelayanannya dengan kuasa-kuasa yang ajaib, tidak serta-merta orang itu yakin dan menyambut dia sebagai Tuhan. Banyak orang menganggap dia ini seperti manusia biasa. Memang dia bisa melakukan mujizat-mujizat yang ada.
Tetapi tetap mereka memandang sebagai seorang manusia biasa-biasa saja, atau tidak lebih dari nabi dan imam-imam yang mereka tahu, yang mereka kenal. Namun di sini dalam perikop ini Yesus ingin membuktikan siapa dia sebenarnya di hadapan murid-muridnya. Inilah sebenarnya yang ditanyakan oleh Yesus ketika mereka saat itu sampai di Kaisaria Filipi. Di sini ayat 13 mengatakan, setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, lalu ia bertanya kepada murid-muridnya. Kaisaria Filipi itu kota yang bagaimana? Kaisaria Filipi itu adalah wilayah Herodes Antipas. Dan juga itu merupakan tempat penyembahan agama-agama kuno. Misalnya penyembahan kepada dewa Baal, penyembahan kepada dewa Pan yang agung. Dan di situ juga ada gua yang sangat indah, yang di bawahnya itu ada mata air sungai Yordan, dan di situ ada kuil penyembahan kaisar yang terbuat dari marmer sebagai lambang keperkasaan dan keilahian dari Romawi. Jadi di sini Kaisaria Filipi itu adalah kota yang sangat megah, yang dibangun oleh orang Romawi dengan kuil Romawi yang demikian indah oleh karena dibuat dari marmer. Juga sebelumnya untuk Baal, untuk dewa Pan dan sebagainya. Mengapa Tuhan bertanya kepada murid-muridnya di kota Kaisaria Filipi? Apa hubungannya pertanyaan Tuhan dengan kota Kaisaria Filipi ini? Sebenarnya Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa dia itu jauh lebih besar, jauh lebih agung, jauh lebih mulia, jauh lebih berkuasa, jauh lebih layak disembah daripada kuil-kuil tadi itu. Daripada penyembahan-penyembahan berhala tadi itu. Dari penyembahan manusia yang merupakan ciptaan Allah itu. Yesus jauh lebih agung. Maka Tuhan Yesus sebenarnya ingin menanyakan di hati dari murid-murid itu, menurut mereka, siapakah Tuhan Yesus? Pertanyaan ini tidak hanya tertuju kepada murid-murid Tuhan yang 12 rasul itu. Tetapi pertanyaan ini juga merupakan pertanyaan bagi kita. Saat ini Tuhan Yesus bertanya kepada saudara-saudara sekalian. Saat ini di dalam hati saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus bertanya. Namun Tuhan Yesus bertanya di awal, ini sebenarnya untuk memancing kepada murid-muridnya begini. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Siapakah Sang Mesias itu? Siapakah dia? Maka murid-murid dengan enteng, dengan menjawab apa yang ada di otak mereka, apa yang ada di pikiran mereka. Ada yang mengatakan, Tuhan, bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah Sang Mesias. Kata orang lagi mengatakan, Elia Tuhan. Terus ada juga yang mengatakan Tuhan, Yeremia. Atau salah seorang dari para nabi itu adalah Mesias. Kata orang. Jadi jawaban murid-murid saat itu, siapakah Sang Mesias itu? Jawaban murid-murid adalah kata
orang, kata orang, atau katanya. Tapi kemudian Tuhan Yesus bertanya khusus kepada murid-murid. Nah sekarang, apa katamu? Siapakah aku ini? Gak ada yang jawab tuh. Hanya satu kemudian yang menjawab. Pertama, sunyi, sepi. Siapakah aku ini? Pertanyaan ini tadi saya katakan bukan hanya tertuju kepada 12 murid pada masa lampau, tetapi pertanyaan ini tertuju kepada kita masing-masing. Tetapi katamu, siapakah aku ini? Aku dalam hal ini Tuhan Yesus ya. Siapakah aku ini? Setelah hening sejenak, maka Simon Petrus berkata, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Sekali lagi, jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias Tuhan. Engkau adalah anak Allah yang hidup. Pengakuan ini keluar dari hati yang terdalam dari Simon Petrus. Pertanyaannya, mengapa Simon Petrus itu sampai berkata, engkau ini adalah Mesias Tuhan, anak Allah yang hidup. Kata Ibrani Masiah atau Mesias dan kata Yunani yaitu Kristos atau kita seringkali nyebutnya Kristus, itu berarti adalah yang dilantik atau yang diurapi. Maka kata Yesus Kristus itu berarti Yesus yang dilantik, atau Yesus yang diurapi, atau Yesus Sang Mesias. Pada zaman Israel dulu, seseorang itu biasanya dilantik dengan minyak yang dituangkan di atas kepala. Itu kita bisa mendengarkan lagu yang diambil dari Mazmur pasal 133 bahwa kalau versi Indonesianya itu sedikit porno, yaitu begini, yang kejanggutan kan diurapi ya dari minyak ya, minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun. Kalau jubahnya turun kan melorot ya, porno ya, sedikit porno ya. Ini enggak juga ya. Ya jadi minyak itu dari kepala terus meleleh ke janggut Harun dan kemudian netes ke jubahnya terus gitu ya. Jadi disitulah pengurapan itu, pelantikan itu, yaitu dilantik sebagai imam kalau itu Harun. Tetapi Tuhan Yesus itu dilantik oleh Allah sendiri. Dia dilantik menerima jabatan khusus yang diberikan oleh Sang Bapa kepada dia, yaitu engkaulah Mesias. Engkaulah yang akan menebus dosa-dosa manusia. Dan saat itu dengan berani, dengan iman yang berani, Petrus berkata, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi berarti di sini pengenalan akan Yesus sebagai Mesias itu tidak cukup hanya melalui apa yang dilihat oleh mata, apa yang didengar oleh telinga, tetapi di sini Allah sendiri, Roh Kudus memampukan Petrus itu berkata, engkaulah Mesias Tuhan, anak Allah yang hidup. Petrus sebagai manusia tidak mungkin. Petrus sebagai manusia sulit untuk menjawab itu, sehingga ketika pertanyaan siapakah aku ini, hening. Kemudian Roh Kudus turun ke atas Petrus.
atas utusan dari Bapa. Dan Petrus kemudian bisa menjawab, engkaulah Mesias. Sehingga mereka memperlakukan Tuhan Yesus dalam pengakuan iman dari Petrus itu bukan hanya sekedar rabi atau guru atau imam nabi, tetapi dia adalah penebus dosa manusia. Petrus orang yang diurapi oleh Roh Kudus, sehingga dia mampu mengaku imannya dari yang terdalam. Engkau adalah Mesias, juru selamatku. Jadi untuk mengenal Yesus lebih sungguh, sampai kita juga mengimani bahwa dialah Mesias, karena pertanyaan itu tertuju kepada kita. Mesias yang diurapi, penguasa surga, penguasa dunia. Itu di situ kita membutuhkan pertolongan dari Roh Kudus. Pengenalan yang benar bahwa Yesus itu adalah Mesias akan menjadi fondasi utama, akan menjadi dasar yang kuat bagi iman setiap orang yang percaya. Pengenalan yang benar bahwa Yesus itu adalah Mesias, itu akan membawa sukacita dan kebahagiaan di tengah begitu berat tantangan iman saat ini. Saat ini banyak webinar-webinar yang mencoba untuk mengulas mengapa Tuhan mengizinkan pandemi yang seperti ini. Mengapa Tuhan mengizinkan sampai ekonomi morat-marit? Mengapa Tuhan mengizinkan ini semua? Sehingga webinar-webinar tadi itu hanya mampu menjawab katanya begini, menurut saya begini. Tapi saat ini Tuhan Yesus bertanya kepada kita semua masing-masing. Siapakah aku ini? Biarlah kita memiliki pengetahuan yang benar, yang berasal dari firman Tuhan, yang berasal dari Roh Kudus. Ya Tuhan, Engkau adalah Mesias bagiku. Apa yang ada semuanya ini, itu adalah berkat Tuhan. Tetapi ketika saya atau kami berada dalam situasi ini, dalam tantangan iman yang begitu mengerikan ini, pandemi yang berbulan-bulan, ekonomi yang morat-marit, tetapi Engkau tetap adalah Sang Mesias. Karena yang paling berharga di dalam hidup ini, itu adalah jiwa saya ya Tuhan. Fondasi iman yang kuat ini memungkinkan kita membangun persekutuan yang kuat. Sehingga justru dalam pandemi seperti ini, kita harus bersama-sama bergotong royong. Tangan satu dengan tangan yang lain, kita adalah satu. We are one. Karena justru ketika kita bergandengan tangan kuat-kuat, membangun persekutuan atau koinonia yang kuat, maka disitulah pengenalan Yesus secara pribadi di dalam kehidupan kita sehari-hari itu dapat tertanam dan berakar kuat. Karena Tuhan Yesus berkata, "Hai Simon, engkau adalah Petrus." Petrus itu bentuk laki-laki dari kata Petra. Nah, Petra itu bentuk perempuan, ya, bentuk perempuan. Nah,
kata batu karang dalam bahasa Yunani itu memiliki kelamin perempuan gitu ya. Itu persis kalau bahasa Yunani itu persis bahasa Jerman juga yang saya pelajari. Misalnya meja, langsung pikiran saya mengatakan meja itu laki-laki gitu ya. Der Tisch itu. Terus kalau kursi itu laki-laki langsung. Itu der Stuhl gitu ya, laki-laki. Ada misalnya ballpoint laki-laki gitu ya, laki-laki. Semua benda itu ada laki, ada perempuan, ada netral gitu. Nah, bahasa Yunani juga begitu, yaitu Petra. Petra itu artinya batu karang. Maka engkau adalah Petrus. Karena laki-laki si Petrus Simon ini laki-laki, makanya di laki-lakikan. Engkau adalah Petrus. Karena apa? Karena di atas batu karang ini. Artinya adalah di atas imanmu yang mengatakan bahwa aku adalah Mesias, akan kudirikan jemaatku. Akan kudirikan gerejaku. Jadi gereja yang kuat itu tidak dibangun atas dasar hanya sekedar perkumpulan. Kalau hanya sekedar perkumpulan, sama seperti perkumpulan-perkumpulan yang ada di dunia. Kalau hanya didasarkan atas uang, sama seperti perusahaan-perusahaan di dunia. Gereja yang kuat itu dibangun atas dasar Petra, atas dasar batu karang, atas dasar Petrus. Artinya adalah atas dasar iman yang kuat dan yang teguh dari masing-masing individu yang bersekutu itu. Maka sesuai dengan tema yang ada, tema yang pada bulan ini atau minggu ini adalah gereja yang berdiri atas batu karang. Ada dua hal yang dapat kita peroleh dari uraian tadi, yaitu yang pertama, gereja yang kuat itu harus didasari pengakuan iman yang benar. Bukan iman kata orang, tetapi pengakuan iman orisinil dari dalam hati. Menurutku, siapa aku ini? Maka jawaban kita, menurut kami, menurut Gereja Isa Al-Masih Raja Wali, menurut kami semua anggota Gereja Isa Al-Masih Raja Wali, engkaulah Mesias, Juru Selamat kami. Itu cukup Tuhan. Ketika saya mengenal engkau secara pribadi dan menjadikan engkau sebagai Juru Selamat pribadi kami, itu cukup ya Tuhan. Itu adalah dasar fondasi kami. Dan yang kedua, ya seperti yang saya katakan tadi, Petrus mampu untuk berkata begitu oleh karena Roh Kudus. Maka biarlah gereja kita, Gia Raja Wali, meskipun saat ini online di mana-mana saya nggak tahu, tapi saya yakin, saya percaya saat ini jemaat berada di depan televisi masing-masing dengan internet yang ada. Kita sama-sama berdoa bersama-sama, berbakti bersama-sama. Dan saya yakin juga kita selalu diiring oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan kita. Ya Tuhan, Engkau beserta dengan kami. Engkau selalu beserta dengan kami. Engkau adalah Juru Selamat pribadi kami, Juru Selamat jiwa kami. Kami mendapatkan kehidupan kekal. Tetapi Engkau juga adalah Allah yang selalu menyertai kami. Meskipun saat ini ekonomi kami murad-marid,
ekonomi keluarga kami morat-marit, tetapi kami yakin dan percaya Engkau adalah penyelamat kami. Setelah ini, maka Tuhan akan pulihkan kami. Pasti Tuhan akan pulihkan kami. Tuhan yang menyertai kita semua. Biarlah di dalam hati kita, ketika Tuhan bertanya kepada kita, maka kita akan berkata, Engkaulah Mesias kami ya Tuhan. Penyelamat, baik penyelamat rohani kami, tetapi juga penyelamat jasmani kami. Roh Kudus yang memampukan kami untuk beriman seperti ini. Amin. Mari kita berdoa dan kita akan mempersiapkan diri kita, hati kita untuk kita menerima perjamuan yang akan dilayankan bagi kita semua. Jemaat sekalian, biarlah kita mempersiapkan roti, anggur di depan kita dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mengucapkan syukur atas firman-Mu yang bertanya kepada kami, siapakah aku ini? Seringkali kami menjawab, kata orang engkau adalah ini. Kata doktrin atau pengajaran gereja engkau adalah ini. Tetapi kami belum mengalami itu ya Tuhan. Tetapi melalui pembacaan firman pada hari ini, kami diingatkan, biarlah kami dapat mengalami Engkau ya Tuhan. Biarlah pengalaman kerohanian kami dengan Engkau, hubungan yang erat antara kami dengan Engkau, dengan kami membaca firman-Mu setiap hari 3 pasal, kami juga senantiasa dibawa akan pengenalan kepada Engkau secara pribadi ya Tuhan. Dan terutama dari itu, biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk kami mengimani Engkau sebagai penyelamat kami ya Tuhan. Terutama penyelamat jiwa kami. Ketika kami percaya kepada Engkau sebagai Sang Mesias, Juru Selamat kami ya Tuhan, maka kami yakin dan percaya beriman bahwa jiwa kami tidak akan mati oleh maut, karena Engkau telah menebus dosa-dosa kami. Dan kami juga percaya ya Tuhan, Engkau adalah penyelamat jasmani kami. Penyelamat ketika ekonomi kami saat ini murat-marit ya Tuhan. Tolong kami dan mampukan kami untuk percaya bahwa Engkau pasti akan memulihkannya. Ketika ada rumah tangga yang kacau, suami istri yang bertengkar antara satu sama lain, biarlah kami sebagai suami istri percaya kepada Engkau ya Tuhan, bahwa Engkau adalah penyelamat kami juga. Tuhan membebat kami, luka-luka hati kami. Engkau yang menyembuhkan ya Tuhan, sehingga Engkau mendamaikan sepasang suami istri yang ingin bercerai, tetapi Engkaulah yang menjalin erat kami ya Tuhan sebagai suami istri itu. Ketika kami saat ini sedang sakit, atau kami merasa ketakutan ya Tuhan akan wabah COVID-19 ini, jangan-jangan ketularan, jangan-jangan OTG dan yang lain sebagainya.
Engkau adalah juru selamat kami. Engkau adalah penyelamat kami ya Tuhan. Engkau yang memberi kekuatan dalam hati kami. Ketika kami akan menjalani operasi, atau ketika kami akan melakukan treatment yang sangat berat, berikan kepada kami ya Tuhan. Berikan kepada kami ya Roh Kudus. Pertanyaan itu terngiang dalam hati kami ya Tuhan. Mampukan kami percaya bahwa Engkau senantiasa menyertai kami ketika dalam treatment-treatment yang berat di rumah sakit ya Tuhan. Engkau penyerta kami. Biarlah Engkau menanamkan di dalam hati kami suatu pengalaman dan pengakuan iman. Engkau adalah Sang Mesias. Sang Mesias rohani kami, jiwa kami. Tapi juga Engkau Sang Mesias, Sang Penyelamat secara jasmani juga. Kami akan mengenang ketika Engkau menebus dosa-dosa kami sebagai juru selamat kami. Melalui kami akan makan roti dan minum anggur. Kiranya Tuhan akan sucikan. Dan melalui ini, iman kami dapat berkata, Engkau adalah Mesias. Dan Engkau berkata, di atas batu karang ini, di atas batu karang iman kami yang teguh itu, Engkau akan membangun gerejamu yang kudus, yang kuat di dalam iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, roti dan anggur telah Bapak Ibu siapkan di hadapan masing-masing, dan biarlah sambil memandang roti dan anggur yang disiapkan, kita akan mengenang itu melalui pembacaan firman Tuhan yang akan saya bawakan. Pada malam waktu ia diserahkan, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Makanlah, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga setelah makan, ia mengambil cawan, ia mengucap syukur atasnya dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat sekalian, seluruhnya diundang untuk bersama-sama makan dan minum roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan. Biarlah melalui ini kita akan mengenang bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Tubuhnya tercapik-capik, darahnya tercurah, dan kita mengenang itu. Dan melalui ini kita akan sama seperti Petrus diingatkan, dan kita dapat berkata, Engkaulah Sang Mesias. Artinya iman kita ditumbuhkan, dan apalagi dalam pandemi ini, biarlah kita mengakui Dia secara kuat
iman yang kuat dan teguh itu, bahwa Dia adalah penyelamat kita. Kita akan mempersiapkan diri kita akan menyanyikan satu lagu Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri. Sekali lagi, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Ya Tuhan, kami akan melangsungkan perjamuan kudus. Biarlah roti dan anggur yang kami persiapkan, Tuhan akan sucikan. Saya mohon untuk jemaat sekalian untuk dapat bangkit berdiri. Kita akan mengucap syukur atas korban tebusan Tuhan di atas kayu salib. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sambil kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Kita angkat
roti di tangan kanan kita, dan dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kita angkat anggur di tangan kanan kita dan dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Darah Tuhan mengalir untuk menyucikan dosa-dosa kita. Meskipun dosa-dosa kita merah seperti kirmisi, tetapi akan diputihkan seperti salju lewat darah Tuhan. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Mesias bagi kami. Engkau telah mati di atas kayu salib, dan saat ini kami telah memperingati
dengan kami makan roti dan minum anggur yang merupakan lambang tubuh dan darah Tuhan. Melalui ini ya Tuhan, iman kami semakin dikuatkan bahwa Engkau adalah Mesias. Maka di tengah-tengah ketakutan kami di dunia ini ya Tuhan, kami tidak perlu takut lagi, karena Engkau menjadi penyelamat kami. Tuhan yang menyertai kami. Tuhan yang akan memulihkan kami. Tuhan yang akan menguatkan tubuh kami. Tuhan yang menjadi sandaran hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat sekalian masih tetap berdiri dan kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan. Kiranya tetap sehat, tetap setia, beribadah meskipun secara online. Pembacaan warta tanggal 6 September 2020. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Agus Santoso atas pelayanan pemberitaan firman Tuhan dalam kebaktian umum pertama dan kedua, dan juga kepada seluruh pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan dari Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Jemaat juga diundang untuk terus bertekun di dalam doa, dalam persekutuan doa malam yang diadakan setiap hari Rabu serentak bersama dengan seluruh jemaat GIA Raja Wali di rumah masing-masing pada pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Panduan liturgi akan dikirimkan melalui grup WhatsApp setiap jam 18 waktu Indonesia bagian Barat. Jemaat juga dapat bersekutu dan berdoa bersama secara serentak dalam doa pagi yang diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Setiap harinya dikirimkan panduan dalam grup WhatsApp. Jemaat yang membutuhkan dukungan doa secara khusus dapat menghubungi gembala wilayah KPK masing-masing ataupun rohaniawan yang ada. Mengundang seluruh wanita GIA untuk bersekutu dalam persekutuan yang diadakan setiap hari Kamis jam 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pada persekutuan Kamis ini tanggal 10 September, wanita dapat menyaksikan kesaksian misi dari Pendeta Esther Widodo yang tengah menjalankan panggilan Tuhan untuk melayani di Korea. Kiranya seluruh wanita GIA dapat terus bersekutu untuk saling menghibur dan menguatkan di dalam Tuhan. Kaum pria GIA diundang untuk bersekutu bersama dalam persekutuan doa yang diadakan melalui Zoom meeting pada tanggal 12 dan 26 September jam 19 waktu Indonesia bagian Barat. Kiranya seluruh pria GIA tetap menjalin hubungan yang erat bersama Tuhan dan sesama. Dalam rangka HUT ke-46 GIA, Festival Foto Keluarga yang kedua diadakan kembali. Jemaat dapat mengikuti kontes foto kali ini dengan tema Gerejaku dan Keluargaku di Masa Pandemi. Syarat dan ketentuan dapat diperhatikan pada layar kaca jemaat saat ini ataupun pada warta yang telah dikirimkan dalam bentuk e-book ke grup jemaat. Disediakan hadiah menarik bagi setiap pemenang. Mari rayakan sukacita bersama dengan keluarga di rumah masing-masing dan seluruh keluarga besar GIA dalam menyambut HUT GIA yang ke-46. Tetap semangat, tetap stay at home, dan Tuhan memberkati semua jemaat GIA. Haleluya, amin.
Bapak Ibu sekalian, kita akan memberikan persembahan persepuluhan bagi Tuhan. Saya akan membacakan Maliaki pasal 3 ayat 10 sebagai dasar kita memberikan persembahan persepuluhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk persembahan persepuluhan kita yang akan kita berikan kepada gereja Tuhan lewat rekening Gia Raja Wali seperti yang tertera pada layar Bapak Ibu saudara sekalian, dan kita akan berdoa untuk persembahan ini serta persembahan syukur kepada Tuhan. Semuanya kita akan berikan kepadanya dalam ucapan syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami memberikan persembahan kami, baik persembahan persepuluhan maupun persembahan ucapan syukur kami kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan akan menerima persembahan kami ini dan kami memberikannya dengan ucapan syukur kepada Engkau, karena kami tahu bahwa hidup kami, bahwa pekerjaan yang Engkau berikan kepada kami, bahwa berkat-berkat Tuhan yang Engkau berikan kepada kami, itu semua adalah cinta kasih Tuhan kepada kami dalam kehidupan kami. Biarlah ketika kami mengembalikannya kepada Engkau, Tuhan akan mencurahkan berkat bagi kami, karena kami tahu bahwa Engkau adalah sang sumber pemberi berkat itu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah persembahan kami ini dikelola oleh majelis, sehingga persembahan kami ini dapat untuk memuliakan bagi pelayanan di gereja kami ini untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang dilanda pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memberikan hikmat akal budi bagi pemerintah kami, supaya mereka ya Tuhan lewat hikmat akal budi dari Engkau, mereka dapat memberikan kepada masyarakat satu tahapan-tahapan, satu pengajaran-pengajaran bagaimana kami dapat terhindar ya Tuhan. Dan juga biarlah penduduk di Indonesia ini juga disadarkan ya Tuhan, bahwa Tuhan itu senantiasa ada bersama-sama dengan kami bangsa Indonesia ini. Dan juga mereka sadar akan protokol-protokol yang ada ya Tuhan, sehingga mereka juga dengan rela mengerjakan, melakukan protokol-protokol yang ada. Terima kasih atas semuanya ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan akan beserta dengan mereka. Tuhan akan menjadi juru selamat mereka. Tuhan akan menyertai dan memberikan kesembuhan bagi mereka. Terima kasih atas semuanya ini ya Tuhan. Dan kami akan akhiri doa kami ini ya Tuhan yang kurang sempurna dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Saya mohon untuk jemaat sekalian dapat bangkit berdiri dan kita berdoa bersama-sama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, bersiaplah untuk menerima berkat dari Tuhan. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat darinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Ada Yesus di hatiku, ada benih kebenaran dalam hidupku. Tiap hari diteguhkan, disegarkan oleh firman-Nya yang hidup. Ada Yesus di hatiku, ada benih kebenaran dalam hidupku. Tiap hari diteguhkan, disegarkan oleh firman-Nya yang hidup. Makin terangkan di dalam Tuhan, makin dalam makin kuat di dalam Tuhan. Makin terangkan di dalam Tuhan, makin dalam makin kuat di dalam makin kuat di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silahkan duduk sebentar dan bersaat teduh sejenak. Amin. Terpujilah